Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu mengenai tongkat pintar alat bantu tunanetra dengan sensor ultrasonik. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Afifah Zahira dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A, DOC Microcontroller. Anggota selanjutnya yaitu Nama saya Aditya Wahyu Setiawan dari S1 Teknik Elektro Offering A, OC Microcontroller. Nama saya Muhammad Badrul Ulum dari S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering B dari OC Elektro Digital. Nama saya Dira Syura Kiki dari D4 TRPE dari OC Bisnis. selanjutnya Anisatul Khairia dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan OC Elektro Analog. Nama saya Penny Krisnitias Puspitorini dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro dari OC Elektro Digital. Nama saya Niko Aditya Saputra dari D4 TRSB dari OC Analog. Oke, nama saya Hilali Soba Al-Fadli dari Prodi TRSE Offering A dari OC Microcontroller. Bisa dilanjut. Penjelasan pertama yaitu mengenai deskripsi produk. Alat ini merupakan alat bantu berupa tongkat yang memudahkan penyandang tunanetra untuk berjalan yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik. Cara kerja sensor ini didasari pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan ekstensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Pada alat ini sendiri, terdapat pangkon tempat meletakkan Arduino sebagai controller, lalu terdapat sensor ultrasonik dan juga buzzer. Apabila sensor ultrasonik terkena obstacle atau halangan, maka buzzer akan berbunyi seperti prinsip kerja sensor ultrasonik itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya latar belakang. Penyandang tunanetra dengan keterbatasan dalam penglihatan. Tunanetra sendiri menurut Ratna Sari tahun 2015, tunanetra adalah seseorang yang mempunyai penglihatan yang kurang akurat atau kurang baik dibandingkan dengan orang awas. Walaupun mereka sudah dibantu dengan alat bantu visual dan menyebabkan mereka memerlukan energi dan waktu yang banyak untuk mengerjakan tugas-tugas visual. Memiliki keterbatasan penglihatan menjadi sebuah tantangan dalam menghadapi keseharian, salah satunya akses jalan yang akan dilewati. Beberapa penyandang tunanetra mengalami masalah dalam hal tersebut karena minimnya kemampuan terhadap tongkat yang dimiliki. Tongkat saat ini belum mampu mengidentifikasi rintangan yang ditemui saat berjalan dan melakukan mobilitas sehari-hari. Berbagai rintangan seperti lubang, genangan air, jalan bergelombang, jalan berbatu menimbulkan rasa cemas terhadap penderita tunanetra itu sendiri dan juga keluarga dari penderita tersebut. Kurangnya rasa percaya keluarga karena berbagai macam rintangan tersebut ini juga menimbulkan rasa takut dan cemas penderita tunanetra dalam menjalankan mobilitas sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dibuatnya produk tersebut yaitu untuk membantu memudahkan penyandang tunanetra dalam berjalan, menentukan arah dan langkah sehingga tidak terjatuh. Analisa SWOT, strength, kekuatan, penggunaan yang cukup mudah, meminimalisir terjatuh bagi penyandang tunanetra, biaya yang relatif terjangkau. Weakness atau kelemahan, tidak tahan terhadap air. Opportunity, peluang, memiliki daya jual yang bersaing karena harga yang murah. 2. Meningkatkan keselamatan tunanetra yang berjalan kaki terutama saat berjalan sendirian. Threats atau ancaman, tumbuhnya pesaing dengan alat yang lebih sempurna. Baik, kita akan lanjut ke alur cara kerja alat. Di sini terdapat 3 komponen penting, yaitu sensor ultrasonik, Arduino, dan juga buzzer. Pada sensor ultrasonik ini digunakan sebagai input, yaitu mengirim gelombang dan mengambilnya kembali lalu diberikan kepada Arduino. Dalam Arduino, sinyal tersebut akan diproses sehingga jika sinyal tersebut dalam kondisi high, buzzer akan menyala. Lanjut, pada skematik rangkaian
terdapat 3 benda, yaitu samping kiri adalah Arduino Uno, lalu yang di tengah adalah ultrasonic, dan yang paling kanan adalah buzzer. Pada Arduino Uno ini kita menggunakan 5 pin, yaitu 5 volt dan juga ground. Pada 5 volt kita akan menyuplai ultrasonic dan juga groundnya kita akan menyuplai keduanya, yaitu sensor ultrasonic dan juga buzzer. Lalu pada Arduino yang samping kanan ada 3 kabel, yaitu kabel hijau itu pin 12 yang berguna untuk output ke buzzer sehingga buzzer dapat berbunyi. Lalu terdapat kabel kuning dan juga kabel berwarna sian ini digunakan untuk input yang masuk ke dalam Arduino. Next. Ini adalah source code Arduino. Dalam source code Arduino terdapat 3 hal penting, yaitu void setup. Void setup di sini kita gunakan untuk menyatakan kaki-kaki komponen yang kita akan gunakan ke dalam Arduino tersebut. Ada 3, yaitu trigger pin, echo pin yang dalam ultrasonic, dan juga buzzer. Oke, dalam void loop kita akan gunakan program digital write, delay, dan juga durasinya. Jadi digital write di sini, jika ultrasonic dalam jarak yang jauh, maka pin tersebut akan mengeluarkan sinyal low. Jika mengeluarkan sinyal low, maka buzzer akan berbunyi secara perlahan. Namun, jika benda atau obstacle dalam jarak dekat, maka Arduino akan memproses, lalu buzzer akan berbunyi lama. Lalu durasinya, yaitu yang ketiga, distance, kita gunakan sebagai jaraknya. Oke, lanjut. Ini adalah ilustrasi tampilan produk. Di sebelah kiri atas itu adalah bentuk produknya, lalu sebelah kanan atas adalah bawahnya, yaitu sensor ultrasonic. Lalu yang di bawah, di gambar bawah adalah bentuk dari Arduino yang terdapat baterai sebagai supply, dan juga di dalamnya terdapat buzzer. Oke, next. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Target customer kita merupakan penyandang tunanetra, baik dari golongan lanjut usia atau kelompok masyarakat umum yang keterbatasan indera penglihatan. Oleh karena itu, kita menyediakan alat bantu yang mudah didapatkan, murah, terjangkau, serta menggunakan teknologi yang tinggi. Untuk channel atau salurannya, produk kita nantinya akan tersedia di website, sosial media, dan e-commerce seperti Tokopedia. Selanjutnya. Nah, untuk revenue stream-nya pendapatan kita semuanya berasal dari penjualan produk. Untuk resource atau sumber daya, kita memastikan bahan baku semua tersedia, terus pembuatan dan pengelolaan website yang dapat dan mudah digunakan oleh para penyandang disabilitas, terutama tunanetra, terus merekrut para developer dan teknisi untuk menciptakan alatnya, serta sumber daya lainnya seperti komputer dan akses internet. Untuk hubungan kepada konsumennya, kita menggunakan bahasa yang sopan, santai, secara detail kepada calon pembeli. Slide selanjutnya. Untuk aktivitas yang kita jalankan, kita memastikan distribusi produk berjalan dengan baik sampai ke tangan pelanggan, mengelola website agar mudah diakses di segala perangkat, termasuk upaya promosi, menghadiri pameran atau exhibition, serta digital marketing. Untuk partnership, kita bekerja sama pada ekspedisi sebagai distributor produk kita, lalu layanan media hosting website, serta mencari investor sebagai sumber modal dari investasi.
untuk struktur biaya atau cost structure-nya kita menggunakan bahan yang murah, tapi tetap berkualitas, tahan lama, dan mudah diproduksi. Untuk selanjutnya, akan ada video tentang detail dari produk kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.